nih, kita udah lama banget nggak ketemu. Nah, sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Yuk, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga Engkau sudah membangunkan kami ya Tuhan di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kalau sebentar juga kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, Kudus sucikan setiap hati, mulut, dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau nyanyikan lagu Markas Iblis Dihancurkan yuk, dengan semangat semua. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, siap Tuhan saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, siap Tuhan saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, siap Tuhan saksinya Tuhan, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Bukan Kuat, Bukan Gagah. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, oleh Rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung itu disingkirkan, gunung tinggi diratakan, oleh Rohku kata Tuhan. Oleh Rohku kata Tuhan, oleh Rohku kata Tuhan. Yeay. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Tuhan Yesus dulu. Kita satukan hati, mulut, dan pikiran kita. Kita menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan Yesus, kesehatan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga kami sudah naikkan pujian penyembahan, biar pujian penyembahan kami ya Tuhan harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar juga kami mau mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan, berikan kami fokus ya Tuhan untuk mendengarkannya. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, God bless. Shalom adik-adik, terima kasih kalau pagi hari ini kita masih bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan. Itu karena kasih anugerah daripada Tuhan. Karena kita tahu setiap kita anak-anak Tuhan harus datang menyembah Tuhan. Dan juga untuk membaca firman Tuhan. Tapi sebelum kita firman Tuhan, tadi sudah kita memuji nama Tuhan. Saatnya kita sekarang mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya lipat tangannya dan tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini
Terima kasih kalau tadi kami sudah memuji Tuhan, kami sudah meninggikan nama Tuhan. Engkau bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, Engkau urapi Kak Tiar yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kuasa, otoritas daripada Engkau turun atas Kak Tiar. Dan juga kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, sekalipun kami di rumah, lewat online. Tapi kami percaya kuasa Tuhan, kuasa yang sama Tuhan, turun atas kami Bapa. Biar kami juga Tuhan, bukakan telinga kami, hati kami, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, kami siap, hati kami siap, telinga kami buka untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita mau Kak Tiar mau menyampaikan firman Tuhan. Satu hal ya, yang ini Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa ya. Judul firman Tuhan kita atau tema firman kita pada pagi hari ini adalah kuasa Tuhan, kuasa kesembuhan, kuasa kemenangan daripada Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Kemarin kita merayakan ibadah Paskah ya. Karena itu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus nanti kita akan merayakan lagi. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Tetapi saat ini adik-adik Kak Tiar sampaikan Tuhan itu berkuasa. Ada satu hal kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang tidak bisa ditiru oleh siapapun ya. Satu hal ya. Tapi kita juga dikasih Tuhan kuasa, otoritas daripada Tuhan buat kita semuanya. Saat ini Kak Tiar mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Pernah ya, siapa pernah adik-adik melihat orang gila di jalan? Pasti kita semua pernah melihat orang gila. Kadang orang gilanya ketawa-ketawa sendiri. Rambutnya tidak disisir, bergumpal-gumpal. Bajunya kotor, dia kumal. Karena apa? Ada sesuatu di dalam dirinya. Ada setan, ada iblis yang merasukin dia. Tetapi saat ini adik-adik Kak Tiar mau sampaikan bagaimana ada seorang yang tinggal di Gerasa, namanya di Gerasa, di seberang Yerusalem ya. Saat itu adik-adik Tuhan Yesus ya sedang menyeberang ya, dia pergi ke suatu tempat yaitu lalu mendarat. Tuhan Yesus berangkat dia dari Galilea ya. Dia sedang naik perahu ya. Setelah mereka sampai di tepi pantai, Tuhan Yesus turun dari perahu. Dia sedang menuju namanya Gerasa. Dia di situ tinggal di Gerasa itu. Saat dia turun dari perahu, ada seorang yang menghampiri dia. Dia itu orang gila ya. Ini orang gila ini, dia tidak tinggal di rumahnya adik-adik. Dia berkeliaran di mana-mana. Seperti kalau kita lihat di Jakarta, kadang ada di jalan-jalan. Mungkin kita di kota manapun yang melihat firman Tuhan ini, ada di jalan-jalan orang-orang gila. Ada yang teriak-teriak, ada yang ketawa sendiri. Saat Tuhan Yesus turun dari perahu, yaitu ada seorang gila menghampiri Tuhan Yesus. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Hai Tuhan Yesus, Anak Allah, jangan binasakan saya," katanya. Kata orang gila ini. Dia bilang seperti itu ya. Tuhan Yesus, dia bertanya Tuhan Yesus kepada. Tetapi sebelum Kak Tiar terus ini, apa yang harus Tuhan Yesus lakukan buat orang gila ini? Kita baca dulu yuk. Buka firmannya, Alkitabnya dibuka ya. Kalau enggak nanti mungkin ada di tampilan, nanti dibaca sama-sama. Baca dengan mulut suara ya. Bersuara supaya didengar telinganya. Kita baca dulu dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Ya, kita baca ya. Judul perikopnya, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa ya. Nih ayat 26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki lari dari kota itu menemui dia, yaitu maksudnya menemui Tuhan Yesus.
Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah tetapi dalam pekuburan. Seram ya, dia tinggal di kuburan bukan di rumah. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dan orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Ini sampai di situ dulu ya. Katir baca sampai 29. Yang orang gila itu tidak dilepaskan berkeliaran. Karena apa? Takut mengganggu orang nanti. Takut memukul orang. Akhirnya saudara-saudaranya, mungkin orang tuanya, dia diikat. Tapi setan itu juga kuat. Dia melepaskan rantai yang mengikat dia itu. Akhirnya dia terlepas. Adik-adik, tetapi saat dia datang menemui Tuhan Yesus berkata kepada dia. Kita lanjutkan 30. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapa namamu?" Tuhan Yesus berkata kepada dia, "Siapa namamu?" katanya. Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Namanya si Legion. Sebenarnya bukan nama anak itu, tapi ada setan-setan yang bernama Legion yang merasuki dia. Ya, dia dirasukin oleh setan-setan itu. Banyak setannya. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang yang telah tinggal setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya, tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah di atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Nih adik-adik, orang setan pun yang kerasukan setan, tetapi Tuhan punya kuasa untuk mengusir setan. Tetapi satu hal yang Kak Tia kasih tahu buat anak-anak. Kalau tidak kita baca firman, tidak mendengarkan firman, tidak memuji nama Tuhan, setan itu bisa masuk lagi. Karena apa? Nih saat setannya pergi ya, nanti Tuhan itu kan udah mengusir setan dari tubuhnya ya. Tetapi harus terus kita pelihara firman Tuhan, harus terus kita memuji nama Tuhan, harus mengisi terus firman Tuhan dalam diri kita. Kalau kita tidak ada itu, nanti setannya, aku mau melihat lagi ya rumahku yang dulu itu loh, mau masih bersih enggak ya? Siapa tahu sudah kosong, tidak ada lagi apa-apa. Maksudnya saat kita tidak lagi membaca firman Tuhan, tidak mendengarkan firman Tuhan, itu si setan bisa datang lagi dan melihat lagi
Dan dia bisa, oh dia tidak ke gereja lagi. Oh dia tidak berdoa lagi. Oh dia tidak memuji Tuhan lagi. Aku mau masuk lagi ah. Oh bisa setannya bilang begitu. Makanya adik-adik, Tuhan sudah mengusir setan dari kehidupan kita. Dia sudah menanggung sakit penyakit di kayu salib ya. Dia sudah mengalahkan maut dan mengalahkan setan. Ya, mari kita semua adik-adik ya. Tadi Tuhan Yesus sudah tanya, siapa kamu? Legion. Jadi akhirnya Tuhan Yesus mengusir setan itu. Tetapi setan masih bisa memohon. Setan aja bisa mohon loh sama Tuhan Yesus. Tuhan jangan, Tuhan Yesus anak Allah katanya. Janganlah kami diusir dibuang ke jurang maut. Ada babi di situ katanya. Oh akhirnya dipindahkan babi. Babinya tapi mati semua. Masuk ke jurang. Jadi babinya yang kerasukan setan. Nah adik-adik ayo semuanya. Tuhan kita itu Tuhan yang berkuasa ya. Tuhan yang luar biasa. Jangan kamu lengah. Sekalipun kamu online sekarang, ajak papamu dan mamamu. Ada loh anak-anak sekolah minggu sekarang saya dengar. Dia tidak baca firman. Bahkan saya lihat tidak ibadah. Kenapa? Banyak main game. Ya kan? Banyak main game. Bahkan tidak mau menyapa orang lain. Demi game. Ya, jangan. Kamu dahulukan Tuhan. Keberhasilan kamu itu bukan karena nilai kamu bagus. Tapi keberhasilan kamu itu kamu bisa jujur. Kamu disiplin untuk diri kamu sendiri. Itu yang penting. Ya, datang kepada Tuhan. Karena masa depan kita ada di tangan Tuhan. Pengharapan kita ada di tangan Tuhan. Kamu pintar juga. Kalau kamu tidak di dalam Tuhan, kamu tidak berhasil. Banyak orang berhasil juga tapi hatinya tidak damai. Ayo sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, datang kepada Tuhan ya. Kamu belajar sungguh-sungguh berdoa. Saat ngapain pun kamu berdoa. Kamu katakan kepada Tuhan. Saat aku di kamarku Tuhan, Engkau ada. Saat Tuhan aku di kamar mandi lagi mandi Tuhan Engkau ada. Jangan mandi pun kamu takut, ada setan. Ya, kalau ada Yesus, roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Adik-adik ingat itu ya. Oke, firman Tuhan kita pagi hari ini. Ayo kita belajar ya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Dia sudah mengalahkan iblis ya. Tadi si Legion juga diusir setan. Setan itu yang merasuki orang gila itu ya. Dia sudah tidak gila lagi, dia sudah berpakaian lagi, ya, dia sudah normal lagi bisa kumpul bersama dengan keluarganya. Mari adik-adik datang kepada Tuhan sungguh-sungguh, ya, di dalam Tuhan kita aman, bersama Tuhan kita aman, ya, semuanya karena Tuhan. Tidak ada, bukan karena papamu, bukan karena mamamu, bukan karena kakakmu, ya, bukan karena kekayaan orang tuamu mungkin, tetapi karena ada Tuhan di dalam dirimu. Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Tuhan Yesus sumber pengharapan kita. Di dalam Tuhan Yesus kita aman bersama dengan Dia. Ayat hafalan kita pada pagi hari ini yaitu Lukas 8 ayat 39. Ya, ingat ya, Lukas 8 ayat 39. Ayat hafalan kita dihafal ya, dihafal dan direnungkan. Terima kasih. Itulah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup mata kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa atas kami semua Tuhan Yesus. Firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Masa depan kami ada di tangan Tuhan. Biar kami berpengharapan sepenuhnya kepada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.